Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin Bapak Ibu, para pengurus mushola, jemaah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang badan yang sehat. Diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki, mengirimkan tangan, hadir ke mushola yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, 25 hari telah berlalu. Insyaallah hari ke depan maka kita akan segera menuju. Tentunya doa kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah puasa Ramadan kita dan amalan-amalan sunnah yang mengiringinya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin cerita tentang seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah dari Bani Umayyah yang dia ketika itu naik menjadi khalifah antara usia 34 sampai 35 tahun. Dan masa jabatannya hanya 2 tahun, yakni tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz ini laki-laki yang lahir di Mekah, tapi wafatnya di Suriah atau Damaskus. Karena waktu itu memang Khalifah Umayyah lebih banyak bertumbuh di Damaskus atau Suriah hari ini. Ada hal yang sangat menarik dari ketika Khalifah muda ini memiliki sifat yang luar biasa. Pertama soleh, yang kedua berilmu, yang ketiga zuhud. Kalau sesingkatnya ketiga sifat ini ada dalam diri kita, maka insya Allah jangankan di dunia, di akhirat pun kita akan bahagia. Apa yang dimilikinya? Ilmu. Karena sesungguhnya kalau kita tengok Al-Quran itu memang menghargai orang-orang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang berilmu di antara kamu dan beriman beberapa derajat. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, ilmu saja kalau tidak diamalkan, dia selalu dikatakan kasyajaril bila samari, seperti pohon yang tidak berbuah. Maka apa yang dilakukan oleh khalifah? Dia berilmu, dia melakukan amal soleh. Tetapi yang tidak kalah penting adalah zuhud. Zuhud itu bukan arti benci terhadap dunia, tapi dia menikmati dunia hanya sekedar untuk sarana menuju akhirat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, maka terkenal dengan kejujurannya. Bahkan pada saat itu sumber keuangan atau APBD negaranya sampai begitu banyak. Saking banyaknya Baitul Mal, tidak lagi ada masyarakat yang miskin, sehingga khalifah ketika itu menyuruh seluruh para gubernurnya untuk mengantarkan uang itu ke Afrika. Jadi disebarkan ke Afrika, negara-negara lain sampai ke Eropa. Begitu banyaknya keuangan. Namun demikian, apakah tidak ada orang miskin? Ada. Kalau ditanya ketika itu siapa di antara masyarakat Bani Umayyah yang miskin, yang paling miskin adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini kan luar biasa. Maka ada beberapa cerita yang menarik. Satu ketika terjadi musim dingin, maka saat itu untuk berwudu orang susah. Maka sang budak senantiasa menghangatkan air sebelum dipergunakan oleh khalifah untuk berwudu. Satu ketika khalifah bertanya, "Ya budakku, bagaimana engkau memanaskan air?" Maka sang budak mengatakan, "Ya Tuan, saya memanaskan air, saya ambil kayu yang ada di Baitul Mal." Betapa tersinggungnya seorang khalifah. Dia panggil Muzahim dan orang kepercayaannya. Dia hitung sudah berapa lama saya mempergunakan kayu untuk menghangatkan air wudu saya. Dihitung oleh Muzahim, kemudian dia perintahkan setelah dapat data yang harus dibayar. Apa kata khalifah? Bayar dan ganti seluruh kayu yang selama ini saya pergunakan atau digunakan oleh budak saya untuk menghangatkan air wudu saya. Subhanallah, ini kan luar biasa. Sebagai khalifah, dia berhak untuk mendapatkan fasilitas itu. Tapi dia tidak mau aji mumpung. Mumpung saya menjadi khalifah, lantas saya pergunakan. Itu tidak ada dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena memang tanggung jawab yang luar biasa. Ada cerita lain dari Ibnu Asakir.
Dia mengatakan satu ketika Gubernur Yordan mengirimkan 2 karung kurma untuk khalifah. Begitu sampai kurma itu di Suria, maka sang khalifah memanggil kurirnya tersebut. Apa yang dikatakan? Ya kurir, bagaimana engkau membawa kurma ini dari Yordan? Maka sang kurir mengatakan, ya khalifah, kami membawanya dengan kendaraan yang dimiliki oleh Baitul Mal. Artinya kendaraannya unta waktu itu. Maka begitu dibawa, apa kata khalifah? Kalian jual saja kurma kalian itu, kemudian masukkan duitnya ke Baitul Mal. Akhirnya sang kurir membawanya ke pasar. Di pasar kurir itu bertemu dengan Bani Marwan, yakni kekerabatan dari khalifah. Akhirnya Bani Marwan tersebut membeli kurma itu, uangnya disuruh masukkan ke Baitul Mal, tapi kurmanya dikembalikan sebagai hadiah untuk khalifah. Khalifah ketika itu membagi keranjang menjadi 2. Satu dibawanya ke majelis, dimakan oleh masyarakat bersama-sama, sementara yang satu lagi diberikan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya sang khalifah mengeluarkan uang 2 keranjang, kemudian uang itu diberikan ke Baitul Mal. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak sampai di situ. Kalau kita pernah mendengar cerita tentang Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik ini adalah istrinya. Dia mengatakan, ketika di zamannya Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang paling lama untuk bisa duduk di tempat ibadahnya kecuali dia. Dia duduk di masjid bukan untuk mendapatkan yang namanya pencitraan. Sampai Fatimah mengatakan, dia kalau sudah sholat isya, maka dia akan angkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah sampai matanya menjadi bengkak. Apa yang dia takutkan? Itulah sifat yang dimiliki karena dia takut mempertanggungjawabkan dan takut tidak tertanggungjawabkan nanti apa yang dilakukan. Maka Bapak Ibu berbahagia, apa kunci sukses yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz? Yakni ada sifat karakteristik manusia yang perlu kita nikmati hari ini adalah sebuah kejujuran. Maka Bapak Ibu berbahagia, seluruh manusia itu tidak pernah menolak bahwa jujur itu nilai yang paling tinggi. Kalau Bapak lihat Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi atau sebelum an-nubuwah, maka dia diberikan gelar dengan Al-Amin. Gelar Al-Amin itu didapatkan bukan melalui akademisi, tetapi dia dapatkan karena keelokan budi pekertinya. Maka Bapak Ibu berbahagia, kalau ditanyakan apa sifat yang hilang hari ini, yang hilang hari ini kejujuran. Bahkan maaf, kejujuran itu hari ini merusak sendi-sendi pendidikan. Mengapa? Maaf, dulu ada kampus namanya. Kampus itu untuk membentuk karakter manusia. Tapi berapa banyak hari ini rektor ditangkap dengan alasan menyalahkan gunakan anggaran. Ada yang dikatakan ditangkap karena menerima mahasiswa titipan. Kalau dunia kampus sudah terkontaminasi oleh sifat yang seperti itu, lantas bagaimana sifat yang baik? Maka Bapak Ibu berbahagia. Dulu pernah satu ketika Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'ah. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakhudullahu sariratahu min ahlil ardh. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat itu, kata Rasulullah, sampai Allah akan mengangkat orang-orang yang soleh di permukaan bumi. Subhanallah. Para ulama mengatakan ada 2 bentuknya ya'khuz atau diambil. Satu, orang-orang soleh itu diwafatkan. Karena dikatakan cara Allah menghilangkan ilmu, diwafatkan ulama. Dan maaf, kalaupun ada ulama setelah itu lahir, maka ulama itu tidaklah sama dengan ulama sebelumnya diangkat. Yang kedua, ada menafsirkan hatta ya'khudullahu sariratahu min ahlil ardi, sampai diangkatnya orang-orang baik. Ada mengatakan di mana nanti tidak lagi dipergunakan orang-orang baik. Tak pergunakan. Bahasanya bilang begini, tak bisa kerjasama nampaknya. Nah, bahasanya begitu. Bahasanya, itu bapak itu terlalu jujur, tak bisa kerjasama. Sampai dikatakan wa yaqqa fiha ajaja la ya'rifu ma'rufan wa la yaqiru munkar. Sampai nanti kata Rasulullah, setelah orang-orang jujur, setelah orang-orang baik, setelah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik diangkat, sampai nanti kata Rasulullah, tidak ada yang tinggal kecuali la ya'rifuna ma'rufan wa la yankiruna munkar. Kecuali orang-orang yang tinggal, yang dia tidak bisa memilah mana yang
baik dan mana yang buruk. Saya tidak tahu jawab saya sendiri. Apakah sudah mulai nampak atau tidak? Sampai kata Rasulullah, nanti orang datang lagi. Mana yang baik, mana yang buruk. Sampai dalam hadis lain dikatakan, ya'ti 'alan nasi zaman. Kata Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, akan datang satu masa nanti kepada manusia di mana mereka-mereka yang terpilih memimpin kalian, mereka sama-sama tak mengerti apa yang harus mereka urus. Sama-sama duduk, sama-sama bicara, sama-sama berdebat, tapi mereka tak ngerti apa yang mereka urus. Mengapa? Karena akhlak sudah dicabut. Maka Bapak Ibu berbahagia, di dalam Islam orang yang tidak selaras antara perkataan dengan perbuatan itu selalu disebut dengan orang munafik. Maka kalau kita lihat surah Al-Baqarah itu dari ayat pertama, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin, ada 25 ayat. Ayat itu 5 ayat menceritakan sifat-sifat orang mukmin, 2 ayat menceritakan sifat-sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tetapi sisanya menceritakan tentang orang-orang munafik. Mengapa sifat orang munafik? Karena orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Bahkan maaf, Allah mengatakan orang-orang munafik itu orang-orang sakit. Fi qulubihim marad. Orang-orang munafik, orang-orang tak jujur itu orang sakit. Cuma kadang-kadang sekarang banyak orang sakit tapi dia tidak merasa sakit. Ibu kalau sakit itu ada obatnya. Kemarin dulu kalau COVID itu namanya vaksin. Nah, tetapi ada tak Pak Ustaz terapinya? Ada, terapinya terapi Allah. Kalau ada orang munafik sudah diterapi dengan metode yang Allah berikan, itu tidak juga sembuh-sembuh, itu tidak akan sembuh. Apa terapinya? Itulah terapinya puasa. Maka maaf kalau kita tengok ayat Al-Quran itu, apa yang dihendaki oleh Al-Quran, lahir orang-orang yang berakhlak, yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Al-wiqayah. Wiqayah itu apa? Segala sesuatu yang menghalangi kita dari azab Allah. Kalau Bapak baca tafsir Al-Azhar itu dikatakan apa itu takwa? Buya Hamka mengatakan takwa itu adalah engkau melakukan segala sesuatu yang Allah ridhoi. Akhlaknya bagus. Maka apa terapinya? Puasa. Maka kalau orang Islam mengatakan puasa itu baik untuk kejiwaan, baik fisik, batin ataupun non batin atau fisik. Tapi ada seorang barat, Pak. Saya membaca sebuah tulisan oleh Oliver Leaman. Dia katakan ada terapi untuk membentuk akhlak yang baik, itulah puasa. Subhanallah, apa kita ini sudah 25 hari di terapi loh. Seluruh kejujuran muncul. Maaf, begitu orang puasa kan ada orang bertanya, Bu, apakah ibu puasa? Tidak. Kalau Bapak tidak puasa, apakah orang marah? Tapi mengapa orang mau berpuasa? Karena satu saja, Pak, dia takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, maaf, segala urusan akan selesai dengan baik. Tapi kalau kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia. Subhanallah. Maka luar biasa. Kejujuran itu yang hari ini sulit. Mulai pada tingkat yang bawah sampai tingkat yang atas. Subhanallah. Karena nampak orang di atas tak jujur, orang di bawah pun sudah. Coba lihat, Pak, saya selalu bergaul dengan petani. Masyarakat kita misalnya dia jualan sawit. Sawit itu pakai truk. Biasanya maaf di tengah jalan nanti ada air, maka air itu ditimbahkan ke atas sawit dengan harapan mudah-mudahan berani. Padahal maaf berapa sawit itu akan berenang. Berarti diisi sawitnya hari ini, besok pagi dibawa sebelum sampai ke pabrik diisi dengan pasir, kemudian disiram dengan air. Subhanallah. Dan itu yang diberikan makan kepada anak istri loh. Subhanallah. Itu pada level yang rendah. Level yang tinggi membuat kwitansi palsu, maaf. Subhanallah. Bahkan maaf tidak hanya batas itu, sampai-sampai urusan ibadah pun dikorupsi orang lain. Subhanallah. Urusan haji, urusan umroh. Mengapa? Karena rasa
terlihat oleh manusia, tetapi maaf, dia akan tercatat di hadapan Allah. Paham? Maka nanti lahirlah orang-orang yang bertakwa. Bukankah orang bertakwa itu adalah the best kualitas? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Bukankah maaf, di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang mencampur adukan antara kurma basah dengan kurma kering. Ketika Nabi mengetahuinya, apa kata Nabi? Man ghasya falaysa minna. Orang yang menipu, kata Nabi, bukan golongan kami. Maka subhanallah, Ramadan saja kalau ada orang yang menipu, apalagi di luar Ramadan. Maka subhanallah, rasa takut maka luar biasa. Nah, setelah rasa takutnya kepada Allah, maka akan timbul sifat-sifat yang lain. Maka dikatakan sifat orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Mereka yang suka memberi baik ketika susah ataupun dalam keadaan lapang. Kalau bahasa kita, orang takwa itu orang yang aktif. Dia senantiasa menjadi orang yang produktif, yang dia lebih suka memberi ketimbang meminta. Tapi subhanallah, apa yang dia berikan pasti yang terbaik, karena dia yakin dengan memberikan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bukankah ayat Al-Quran itu mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan sampai kepada kebahagiaan sampai kalian memberikan yang terbaik untuk orang lain. Ibu-ibu itu mengapa dia bahagia? Dia senang. Walaupun saya kadang-kadang kasihan dengan ibu. Kalau di bapak-bapak sudah khatam 2-3 kali Al-Quran wajar. Ibu-ibu kalau khatam sepapak Al-Quran luar biasa. Maaf, yang paling bangun pertama kali sahur bapak ibu. Ibu-ibu. Kalaupun bapak mama bangun ini dekat sahur, istrinya bangun, dia tidur lagi. Ibu siapkan di atas meja, subhanallah. Sudah siap, dibangunkan pak, ayo makan sahur. Begitu makan sahur, bapak ke depan baca Al-Quran, ibu sibuk beres-beres. Begitu azan masjid Al-Ikhlas, bapak dan ibu pergi ke masjid. Sampai di sini duduk waktu zuhur selesai, ibu sholat zuhur 2 rakaat. Selesai itu ibu pulang. Sampai di rumah ibu masak. Tidak masak, Pak. Nyuci dia. Bapak-bapak lalu nanti siang, maaf, begitu bapak-bapak pergi kerja, ibu-ibu kerja. Subhanallah, siang begitu bapak sampai di rumah, istirahat siang, ibu-ibu masak lagi. Sholat asar, bapak olahraga, ibu masya Allah. Maka kapan dia baca Al-Quran? Maka kalau dia butuh khatam buat Al-Quran itu kalah bapak. Tapi maka maaf, ibu-ibu tuh. Tapi maaf, begitu makanan sudah disiapkan, yang makan menikmati pertama kali siapa? Bapak-bapak. Kalaupun habis sama bapak-bapak, ibu senang. Maka maaf, selalu dikatakan kamu akan bahagia kalau kamu bisa membuat orang lain senang. Maka bapak ibu yang berbagi tanya sama ibu. Ibu itu kalau masak, itu bapak habiskan makanannya, biasanya senang. Tapi kalau bapak makan sedikit, ibu capek masak, pasti rasanya berat. Maka mulai besok habiskannya dan sembilan. Kalau ini juga, karena ibu-ibu itu senang. Ibu itu tengok anak cucunya makan. Dia tengok pak, walaupun dia suka, tapi kalau tengok cucunya makan, dia berhenti makan demi karena dia senang. Maka dia katakan orang takwa itu, dia adalah orang yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Subhanallah. Dia akan katakan, maka dikatakan orang berinfak. Maka maaf, orang takwa sebaliknya tidak pernah mengecewakan orang lain. Kalau maaf, mengecewakan orang lain itu orang zalim. Orang zalim itu kalau berdoa, doanya mustajab. Maka berhati-hati. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang jujur. Sebelum jujur pada orang lain, mudah-mudahan kita menjadi jujur terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan ya kita diberikan dan dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.